Pernah nggak Anda kasih tugas ke tim yang sudah dijelaskan, sudah diserahkan, tapi hasilnya jauh dari yang diharapkan? Dan akhirnya Anda yang mengerjakan ulang sendiri. Sambil dalam hati berkata, lebih cepat saya kerjain sendiri kok kayak gitu. Nah, kalau pernah, Anda tidak sendirian. Banyak leader yang mengalami hal yang sama. Tapi sebelum kita simpulkan bahwa timnya yang bermasalah, ada satu pertanyaan yang perlu kita jujur jawab terlebih dahulu. Masalahnya ada di orangnya atau di cara kita mendelegasikannya. Karena banyak leader yang merasa sudah mendelegasikan, padahal sebenarnya cuma sekedar memindahkan tekanan. Tugas pindah tangan, tapi kepercayaan tidak ikut pindah. Dan tanpa kepercayaan yang nyata, orang yang menerima tugas itu tidak akan pernah bisa bekerja dengan tenang, apalagi berkembang. Kalau kita lihat lebih dalam, ada dua pola delegasi yang paling sering terjadi di kantor. Dan keduanya sama-sama bermasalah, meski terlihat berbeda. Yang pertama, beri tugas lalu menghilang. Tidak ada arahan yang jelas, tidak ada konteks, tidak ada ruang untuk bertanya. Orang yang menerima tugas itu akhirnya ditinggal berjalan sendirian tanpa peta. Kalau hasilnya meleset, dia yang kena. Yang kedua, dikasih tugas tapi diawasi setiap langkahnya, di micromanage, ditanya terus, dikoreksi, belum apa-apa sudah harus lapor dulu. Nah, seperti itu. Dua pola ini terdengar saling bertolak belakang, tapi dampaknya sama. Orang yang menerima tugas atau menerima delegasi tersebut tidak pernah merasa benar-benar dipercaya. Yang pertama membuatnya bingung dan takut salah. Yang kedua membuatnya merasa diuji, bukan diberi kesempatan. Bayangkan Anda duduk di kursi penumpang dan teman Anda yang menyetir. Tapi setiap 5 menit Anda akan bisik-bisik, hati-hati di jalan, ada tikungan, rem sekarang, jangan terlalu kencang. Nah, kayak gitu. Lama-lama akhirnya teman Anda tidak fokus. Bukan karena dia tidak bisa nyetir, tapi karena suara Anda lebih keras daripada instingnya sendiri. Nah, itulah yang terjadi ketika delegasi berubah menjadi kontrol yang terselubung. Akar masalahnya sering bukan soal kemampuan tim. Seringkali yang hilang adalah kejelasan. Tujuannya apa, batasannya sampai mana, dan apakah mereka boleh salah di tengah jalan. Tanpa 3 hal itu, orang tidak tahu harus bergerak kemana. Mereka jalan dengan ragu. Dan keraguan itu bisa jadi bukan tanda malas, tapi itulah tanda mereka tidak cukup diberi arah. Secara psikologi kerja, ada kebutuhan dasar yang disebut otonomi, yaitu rasa bahwa saya punya kendali atas cara saya bekerja. Ketika otonomi itu dicabut, motivasi ikut turun. Bukan karena orangnya tidak mau berkembang, tapi karena ruang untuk berkembang itu tidak pernah benar-benar diberikan. Jadi pertanyaannya bukan, kenapa tim saya nggak bisa diandalkan? Pertanyaan yang lebih tepat adalah, seberapa banyak ruang yang sudah saya berikan agar mereka bisa berkembang? Nah, kalau ini yang sering terjadi, bagaimana sebenarnya delegasi yang bisa bikin orang tumbuh? Seperti apa sih? Langkah pertama, dan ini yang paling sering dilewati, delegasikan tugas sesuai dengan karakter orangnya, bukan sekedar siapa yang paling luang. Kita sering terjebak logika, siapa yang available, dia dapat tugas. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, siapa yang punya kecenderungan alami untuk berkembang di area ini. Jadi cari orang yang tepat. Orang yang teliti dan suka detail akan bekerja lebih jauh di tugas yang butuh ketelitian tinggi. Laporan, analisis, dokumentasi. Sementara orang yang energik, yang suka berinteraksi, akan lebih hidup kalau diberi tugas dan tanggung jawab yang melibatkan komunikasi langsung. Ketika tugas dan karakternya selaras, orang tidak cuma mengerjakan, tapi mereka juga akan bertumbuh. Dan ketika tidak selaras, yang kelihatan dari luar memang kurang perform. Padahal di dalamnya dia sedang berjuang melawan arus. Langkah kedua, berikan konteks, bukan cuma instruksi. Ada perbedaan besar antara bilang, tolong siapkan presentasi ini untuk hari Jumat. Dengan presentasi ini akan kita bawakan ke klien yang sudah 3 bulan ragu-ragu. Ini momen penting, saya butuh kamu untuk mengkomunikasikan nilai kita dengan cara yang mereka bisa rasakan langsung. Nah, kalimat kedua bukan lebih panjang untuk gaya-gayaan, enggak. Tapi karena orang yang tahu kenapa mereka mengerjakan sesuatu, akan mengerjakan sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi karena mereka sekedar eksekutor dari instruksi, mereka jadi bagian dari tujuan yang lebih besar. Dan itu mengubah motivasi dari harus selesai menjadi ingin berhasil. 2 hal yang dampaknya sangat berbeda pada kualitas kerja. Langkah ketiga, tentukan batas ruang gerak dengan jelas sejak awal. Ini bukan soal membatasi orang, tapi soal memberi mereka peta. Beritahu sampai mana mereka boleh mengambil keputusan sendiri, dan kapan mereka perlu melapor atau berdiskusi dulu. Misalnya, untuk urusan teknis, kamu bisa putuskan sendiri. Tapi kalau menyangkut anggaran atau komunikasi klien, ajak saya dulu ya sebelum melangkah. Nah,
Tanpa kejelasan seperti ini, orang cenderung jalan dengan hati-hati yang berlebihan, atau takut salah langkah. Atau malah sebaliknya, jalan terlalu jauh tanpa sadar sudah keluar dari jalurnya. Dua-duanya menguras energi, dan dua-duanya sebenarnya bisa dicegah dengan cara percakapan singkat di awal. Angka keempat, dan ini yang paling terasa bedanya di lapangan. Lepas tapi tetap hadir. Ada dua jenis kehadiran seorang leader yang setelah mendelegasikan tugasnya. Yang pertama adalah check-in. Coba bertanya, ada nggak yang bisa saya bantu? Butuh sumber daya tambahan apa enggak? Nah, yang kedua adalah check up. Sudah sampai mana? Kenapa belum selesai? Nadanya mirip, tapi perasaan yang ditinggalkan sangat berbeda. Check-in terasa seperti dukungan. Check up terasa seperti pengawasan. Dan orang yang merasa diawasi tidak akan pernah bisa bekerja dengan sepenuh hatinya. Karena energinya terbagi antara menyelesaikan tugas dan menjaga diri dari penilaian orang lain. Jadi, setelah mendelegasikan, tahan dorongan untuk terus memantau progres setiap saat. Percayakan prosesnya. Yang perlu Anda jaga bukan bagaimana mereka berjalan, tapi apakah tujuan akhirnya sudah disepakati dengan jelas. Beri kebebasan di perjalanan, tapi pastikan destinasinya sama. Delegasi yang baik seperti itu seperti melatih seseorang berenang. Anda tidak bisa masuk ke air dan berenang untuk mereka, tapi Anda bisa berdiri di pinggir kolam dan siap mengulurkan tangan kalau mereka butuh dan membiarkan mereka menemukan ritme renang mereka sendiri. Karena justru di sanalah kemampuan itu benar-benar terbentuk. Dan dari situ ada satu hal yang sangat sering luput diperhatikan di sisi HR ini. Tantangan terbesar dalam delegasi bukan soal teknis atau sistem. Tantangannya adalah kepercayaan yang harus berjalan dari dua arah. Leader perlu percaya bahwa timnya bisa berkembang kalau diberi ruang. Dan tim perlu percaya bahwa leader tidak akan menyalahkan atau menghukum mereka ketika mereka salah langkah di tengah proses belajarnya. Nah, kalau salah satu sisi itu retak, delegasi tidak akan pernah berjalan dengan sehat, meskipun prosedurnya sudah benar. Delegasi yang memberdayakan bukan soal melepas tanggung jawab, ini adalah soal berbagi kepemilikan. Ketika seseorang merasa bahwa tugas itu miliknya, bukan sekedar titipan sementara, cara mengerjakannya akan berubah total. Kalau Anda HR atau leader yang ingin mulai mendelegasikan tugas dengan lebih tepat, pahami karakter tim Anda terlebih dahulu, dan itu bisa jadi kunci. Dan salah satu pendekatan yang bisa membantu adalah grafologi, yaitu cara membaca pola karakter seseorang, termasuk bagaimana dia bekerja, berkomunikasi, bahkan merespon tanggung jawab dari tulisan tangannya. Nah, itu bisa langsung Anda pelajari di grafologiindonesia.com/gratis. Saya Dila, ini HR Insider. Sampai jumpa di video berikutnya.